Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Salam, sahabat yang baik hati. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, tertulis dalam Kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Demikian firman Tuhan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Molo di bebelta di dogma songonon, roha gijangon ni colma pajiput ibana, alai anggo partud di naserep dapotan hamuliaon. Ido sahatna hatani tuhata. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membenci seorang saudara karena dia menegur saya. Dia melihat ada perbuatan saya kepada ibu mertua yang menurutnya tidak baik. Saya membantah ucapannya. Saya sebutkan semua perbuatan baik yang pernah saya lakukan pada ibu mertua. Saya mengatakan dia tidak tahu apa-apa dunia orang menikah, karena dia lajang, jadi tidak mengerti seperti apa rasanya punya mertua. Belakangan saya sadar, saya sombong, membela diri, dan membenarkan perilaku saya yang tidak benar. Saudara-saudaraku, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Kita punya mekanisme pertahanan diri yang luar biasa. Hanya kita yang bisa merobohkannya dengan mau rendah hati. Mekanisme pertahanan diri bisa membuat kita merasa lebih baik, tetapi mekanisme ini membuat kita tetap pada sikap dan praktik yang dapat menimbulkan masalah bagi kita dan orang lain, dan sekarang atau di kemudian hari. Mari kita memiliki sikap rendah hati, sehingga kita bisa menyadari dan mengakui dosa kita. Kalau ada orang menunjukkan dosa atau kesalahan kita, mari belajar untuk memikirkan kata-katanya dan mengoreksi diri. Kita selamanya tidak berubah kalau tidak mau rendah hati dan mengoreksi diri. Maul do hita muba, molodang jupang di hita roha serep, dohot olo mamereso dirita. Amsal 29 ini banyak menulis tentang ciri-ciri orang-orang fasik dan bagaimana tindakan yang seharusnya.
di mana Amsal 29 ini menuntun kita untuk tidak menjadi seperti orang fasik. Salah satu nasihat Salomo ini, yakni dari ayat 23, firman Tuhan ini mengatakan keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang-orang fasik merasa diri mereka benar, maka mereka mengeraskan hatinya. Halak pangaci na menganggap dirina si tong, gabe si jogal rohama. Rendah hati tidak mereka miliki. Mereka menolak untuk menerima nasihat-nasihat keluarga dan orang-orang bijak. Malah orang fasik ini merendahkan orang-orang yang lebih bijaksana dengan mereka dengan cara memberontak dan bertingkah seperti orang bodoh. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang rendah hati, yang mau belajar dan menerima teguran, karena hidup mereka akan semakin bijaksana. Molo halak na serep roha, olo marsiajar, jalam jalo si pahingot, asang nguluna lam marbisu. Kita sudah melihat kehidupan orang fasik yang akan berakhir dengan hukuman dari Allah sendiri. Keangkuhan dan kebebalan mereka akan menjadi batu sandungan, manang partut Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka. Demikian juga orang-orang di sekitar orang fasik tidak akan pernah memandang kehidupan mereka. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan hidup kita. Apakah ada keangkuhan dalam diri kita? Jika ada, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan sehingga menjadi semakin serupa dengan Kristus, bukan orang fasik. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang semua orang tanpa terkecuali pasti suka dipuji, dihormati, dan juga dihargai oleh orang lain. Mereka tidak suka jika ada orang lain meremehkannya, merendahkannya, atau menghinanya. Pujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi dari yang telah dikerjakannya. Jika seorang pemimpin perusahaan memuji pekerjaan salah satu karyawannya, si karyawan itu pasti akan makin bersemangat dalam bekerja dan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaannya. Sebaliknya, jika pemimpin perusahaan terus mencela dan memarahi karyawan, si karyawan bukannya tambah semangat, tapi malah makin frustasi dan ogah-ogahan mengerjakan tugasnya, karena merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini tidak dihargai. Jadi pujian dapat meningkatkan mutu atau kualitas pekerjaan seseorang. Tentunya pujian yang kita berikan bukan saja pada hal-hal yang besar saja, tetapi juga perkara-perkara sekecil apapun. Karena barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Pujian juga dapat membuka hati seseorang untuk menerima teguran atau kritikan dari orang lain. Sayang, tidak semua orang bisa memberikan pujian kepada orang lain. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati, yang mau mengakui kelebihan atau prestasi orang lain. Tanpa kerendahan hati, seseorang sulit memuji orang lain. Dengan adanya rendah hati, kita bisa mengikis rasa ego kita, mau belajar dari orang lain, dan bisa memberi
pujian. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihannya. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan bukan lagi orang yang sombong, karena manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan yang ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya pasal 2 ayat 11. Sebaliknya, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur berkata, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur pasal 25 ayat 9. Untuk itu, milikilah kerendahan hati, karena itu berkenan di hati Tuhan dan ada berkat di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, diagungkanlah nama Tuhan, dipermuliakanlah nama Tuhan di dalam hidup kami. Karena kasih anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami, orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sapaan firman pada pagi hari ini, kiranya kami diserukan untuk selalu hidup dalam rendah hati. Kami menjauhkan hidup dalam kesombongan. Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk selalu hidup dalam rendah hati, dan kami menjauhkan hidup kami dari keangkuhan dan kesombongan, agar kami tetap setia kepada-Mu Tuhan, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan, terutama menyenangkan hati sesama kami, karena dengan hidup rendah hati kami mendapat berkat dari Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami ini, agar kami selalu dalam sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Horas.